Pemirsa, KPK kembali membongkar sejumlah modus yang dilakukan dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyeret beberapa pejabat di lingkup Kementerian Keuangan. Lalu bagaimana seharusnya penegak hukum bergerak? Kita akan membahasnya dengan pakar tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasih melalui sambungan Zoom. Selamat siang Bu Yenti. Selamat siang Mbak Eva Wondo. Iya, Bu Yenti, KPK mencurigai 2 perusahaan konsultan dikuasai pejabat Ditjen Pajak dan 134 pegawai pajak diduga memiliki saham di 280 perusahaan. Kenapa modus ini digunakan para pejabat pajak untuk menyamarkan harta mereka, Bu Yenti? Iya, ya memang begitu ya. Kalau memang mereka terlibat atau mempunyai harta kekayaan yang berasal dari yang bukan penghasilannya yang sah, mereka pasti akan melakukan berbagai modus. Antara yang paling dekat dengan mereka adalah menghindari pajaknya ya. Karena kalau mereka tiba-tiba kaya dan mereka pejabat pajak dan mereka harus bayar pajak dan akan nampak ini pajak ini perolehannya dari mana, pembayaran pajak ini perolehan dari apa, itu akan ketahuan. Sehingga mereka akan mencari modus-modus bagaimana caranya menyembunyikan bahwa harta kekayaan yang didapatnya dengan tidak sah itu bisa nampak sah. Antara lain apa? Diberikan kepada istrinya nanam saham, beli saham misalnya, atau dibelikan barang yang kemudian diatasnamakan orang lain sehingga tidak ada jejak namanya bahwa itu milik yang bersangkutan. Ya. Bu Yenti, modus yang dekat dengan mereka, kepemilikan saham ini juga digunakan atau diduga menggunakan nama istri mereka. Ini modus lama atau modus baru? Ya sebetulnya itu modus yang paling sederhana ya, paling sederhana artinya paling gampang bagi pelaku ya. Orang-orang seandainya pelaku, saya minta maaf kalau saya menyatakan pelaku untuk semuanya lah, bukan hanya untuk kasus ini aja. Pada umumnya seperti itu. Kalau misalnya ini orang pajak ya, pajak tuh sering kan kasus besarnya meledak gitu. Pajak, dia sangat tahu nomor satu adalah tentang pajaknya, dan dia juga paling gampang itu terlibat kegiatan membantu orang mengelak pajak ya, karena wajib pajak itu bisa menghubungi yang bersangkutan. Nah tentu yang bersangkutan tidak mungkin langsung melakukan, karena dia juga yang melakukan pengawasan atau melakukan kegiatan kewajibannya untuk bagaimana wajib pajak itu taat untuk membayar pajaknya. Oleh karenanya dia pasti akan bikin perantara. Ini kan terjadi. Orang lain dia akan kasih nama, silahkan ke sana nanti bawa ke saya, dan dia nanti dapat uang kan, pasti dapat uang atau dapat harta kekayaan yang lainnya, biasanya uang ya. Uang itu nanti uang itu dia tampung kan, uang itu dia tampung, tapi kan dia tidak bisa didiamkan saja uang ini, tidak mungkin, dia harus masukkan ke bank, akan ketahuan juga, walaupun ada sebagian masukkan ke bank juga dengan berani-berani kan, sebagian untuk kegiatan-kegiatan atau pembelian-pembelian, transaksi-transaksi diatasnamakan orang lain atau nomine, itu paling mudah. Siapa yang paling mudah yang bisa dipercaya? Ya keluarganya, istrinya, anaknya. Maka banyak sekali kejahatan-kejahatan asal dari korupsi atau kejahatan yang lain, dan kemudian ada pencucian uangnya. Harusnya para istri dan anak dan orang-orang lain yang menampung, yang namanya digunakan, itu harusnya kena TPPU pasal 5, yaitu TPPU pasif. Ini apa maksudnya? TPPU pasal 5 ancamannya berapa tahun, Bu Yenti? Maksimum 5 tahun, dan yang penting adalah hartanya semua dilacak dan ditarik kembali, karena follow the money selain follow the suspect ya. Ini penting sekali disampaikan kepada masyarakat, jangan gampang-gampang menerima. Dan ini penting sekali diterapkan agar tidak ada masyarakat yang mau ikut menerima, sehingga pelaku kejahatan asal tidak gampang melakukan kejahatan asalnya karena tidak ada warga negara Indonesia yang gampang mau menerima. Ini filosofinya sebenarnya sangat tinggi ya, yang itu yang perlu disampaikan. Ya, Bu Yenti sampaikan menguasai perusahaan konsultan dan memiliki saham di perusahaan dengan perantara nama keluarga atau istri. Ini adalah yang paling gampang, paling sederhana, paling mudah. Apalagi modus kong kali kong pejabat Kementerian Keuangan yang biasanya mereka gunakan untuk menyamarkan harta mereka. Ya, kalau saya melihat di sini ya, bukan hanya TPPU-nya ya, modus kejahatan asalnya juga bisa ya nampaknya. Di Bea Cukai kan ada ya, bisa jadi yang sangat mengkhawatirkan, ada kebocoran keuangan negara, pendapatan negara lewat Bea Cukai dan juga dari pajak. Mereka juga bisa kerjasama. Ya misalnya, jangan-jangan di dalam kasus pajak ini ada motor bodong, jangan-jangan motor bodongnya itu karena betapa mudahnya memasukkan barang karena temannya juga, deputiannya mereka juga gitu ya. Itu juga harus diwaspadai. Jadi memang harus ada perombakan total dalam hal good governance-nya, penguatan sistem di dalam Kementerian Keuangan sendiri. Nah, selain itu memang
bagi mereka itu gini ya, mereka melakukan kejahatan yang paling mudah bagi mereka adalah menyalahgunakan kewenangan, melawan hukum, menguntungkan seseorang dan dirinya, dan juga merugikan keuangan negara. Dan setelah itu mereka melakukan satu kegiatan yang namanya menyamarkan, menyembunyikan supaya tidak terlacak oleh pejabat pajak. Padahal pajaknya mereka sendiri gitu ya. Jadi ini sangat ironis gitu. Ini sangat ironis. Karena TPPU itu sejak awal itu selain itu untuk mencegat harta kekayaan kemana juga, TPPU itu sebetulnya pengganti dari tax evasion. Ya, kejahatan pengelakan pajak itu dijaga dengan TPPU. Nah, jadinya sekarang ini mereka pejabat pajaknya sudah tahu TPPU bagaimana. Saya ngajar di Pusdiklat Pajak dan Bea Cukai itu mungkin ada 4 tahun atau 5 tahun. Jadi udah saya beritahu itu cara-cara melacak pelaku-pelaku TPPU dari pajak, dari penyelundupan gitu ya. Saya berharap itu bisa diterapkan untuk mencegah, tapi kok malah kenyataannya malah mereka melakukan itu kemungkinannya ya, dugaan kerasnya, indikasinya. Baik, modus kong kali kong ini rawan di pajak dan bea cukai. Bahkan Ibu tadi sampaikan sudah memberikan pelatihan TPPU. Artinya sebetulnya mereka semua paham soal TPPU. Apakah dengan pemahaman ini juga menjadi celah bisa menggunakannya untuk melakukan tindak kejahatan? Iya, ternyata begitu ya. Saya juga merenung-renung ya 2 minggu ini ya. Karena saya di Kemanggisan. Pada waktu itu kantornya pindah, karena diperbaiki pindah ke Simatupang, saya ingat sekali. Kemudian Bea Cukai, saya di Sudirman itu di Tamrin Sudirman itu di antara itu kan ada gedung pajak ya. Kemudian di Surabaya, Bea Cukai. Di Surabaya juga Bea Cukai. Kemudian di Tanjung Priok, itu dikumpulkan seluruh Indonesia ya. Dan saya menyampaikan ini karena mereka penyidik bea cukai dan penyidik pajak, maka saya dapat surat tugas dari menteri tentu saja untuk melakukan pelatihan pelatihan bagaimana penyidik pajak, penyidik bea cukai untuk melihat indikasi atau modus-modus awal dari TPPU ya. Saya sampaikan itu. Berhentinya saya ngajar itu kan karena COVID itu. Nah, setelah itu juga memang setelah COVID tidak jadi merajalela, itukah salah satu sebabnya, saya tidak tahu juga. Tapi yang jelas bahwa mereka tahu sekali, mereka sangat tahu, sehingga kalau ini terjadi memang mereka mensiasati apa yang menjadi concern dari pencegahan pencucian uang. Jadi kan harusnya kita mencegah supaya tidak terjadi pencucian uang, supaya tidak juga terjadi kejahatan asal gitu kan. Atau dibalik, untuk KPK misalnya, kalau ada seperti ini LHKPN, kita tidak bisa masuknya lewat korupsi dulu karena tidak ada alat bukti gitu yang awal. Baik, Bu Yenti tadi sempat sampaikan hati-hati nih ya buat istrinya yang namanya digunakan untuk menyamarkan harta bisa kena TPPU. Nanti kita akan bahas usai jeda. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Siang dan masih bergabung bersama kami Ibu Yenti Ganarsi. Bu Yenti, tadi pertanyaan saya sebelum jeda adalah soal kepemilikan saham dengan nama istri, kemudian kepemilikan rekening serta barang atas nama keluarga. Kami konfirmasi sekali lagi ini bisa dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang ya? Iya, kalau memang ada fakta itu, mendekatinya adalah kenapa mereka itu mempunyai saham ya di sana, mungkin itu minoritas atau bahkan mayoritas ya. Masalahnya adalah ketika mereka menempatkan uangnya, menempatkan dananya dan mereka mempunyai saham, itu dananya dari mana? Ataukah memang dana dari mereka sendiri? Karena ini kan sekarang sudah suspicious ya, suspicious transaction, saudara. Akan di tracing ya, ini dari mana sehingga mereka bisa mempunyai saham di situ. Nah, kalau nanti dananya itu misalnya dari suaminya, atau suaminya juga terlibat korupsi misalnya, ya kena, karena mereka patut menduga, kan tahu suami istri, pantas nggak sih suaminya memberikan sekian dan kemudian ditanamkan di suatu perusahaan sebagai pemegang saham. Kalau nanti penegak hukum bisa menilai bahwa istri-istri itu harusnya patut menduga, tidak harus mengetahui, patut menduga bahwa itu tidak pantas dari suaminya, maka akan dijerat dengan pasal TPPU pasif, pasal 5 dengan ancaman pidananya 5 tahun penjara maksimum, dan semua harta kekayaan itu dikembalikan kepada yang berhak. Dalam hal ini seandainya itu korupsi, maka adalah negara. Itu. Jadi gini juga, saya ingin menyampaikan juga kepada masyarakat, ketika saya mendalami ini 20 tahun yang lalu di Amerika, saya diwanti-wanti oleh mentor saya di sana. Yenti, berbicara TPPU bukan masalah berbicara orang hukum saja, penegak hukum saja, tapi ini adalah
adalah masalah semua masyarakat. Karena masyarakat biasa pun akan bisa terjerat sebagai TPPU pasif dan itu harus. Kalau yang pasif tidak dikenakan ancaman pidana, kita tidak bisa apa-apa karena akan lolos semua uang-uang hasil kejahatan itu. Demikian. Baik. Baik, Bu Yenti, artinya apakah harus dibuktikan dulu korupsinya atau bisa langsung dijerat dengan TPPU atau pasal TPPU? Ya, kalau kondisinya segini ya. Jadi memang kita punya anti pencucian uang ya. Rejim kita masuk internasional anti pencucian uang internasional itu artinya satu ada dua gunanya, yaitu pertama ketika kita menangani korupsi kita harus meneruskan uang korupsinya kemana, maka kita dakwakan antara korupsi dan TPPU. Tapi ada juga yang sangat spektakuler, yaitu ketika kita penegak hukum tidak tahu kejahatan asalnya itu apa, tetapi profilnya itu sangat mencurigakan, ya, mencurigakan dengan harta kekayaan yang kemungkinan adalah dirty money, uang-uang hasil kejahatan, maka penyidikannya masuk dari TPPU dulu. Penyidikan TPPU didalami dalam proses penyidikan akan diketemukan kejahatan asal, nanti waktu melimpahkan ke JPU itu sudah ada kejahatan asalnya. Jadi pintu masuknya adalah TPPU. LHKPN, LHA dari PPATK itu adalah awalnya adalah TPPU, itu adalah dugaan TPPU yang akan menghasilkan hasil kejahatan asalnya, misalnya korupsi. Harusnya adalah satu strategi. Iya Mbak Eka. Ya, ini salah satu strategi. Kalau misalnya pintu masuknya adalah TPPU, apakah bisa jadi jaminan lebih tajam untuk menjeratnya? Tentu saja, ya. Saya sangat menghargai pertanyaan bahwa itu jaminan lebih cepat. Ya, lebih cepat. Saya kira masyarakat tahu, media tahu, tetapi saya heran KPK dan penegak hukum tidak menangkap isyarat bahwa dengan TPPU itu adalah senjatanya sangat tajam. Contohnya adalah ketika akan menyita, akan blokir, misalkan blokir di bank, itu tidak perlu lagi minta izin OJK atau pengadilan dalam hal penyitaan itu, pemblokiran. Tetapi kalau menggunakan tindak pidana korupsi masih tetap ada tahap minta izin, ya, mendapatkan izin. Kalau TPPU tidak langsung minta ke banknya, asal penyidik yang menyampaikan itu adalah minimal setingkat direktur Polda. Itu mudah sekali dan bisa membuka rahasia perbankan kalau tanpa minta izin kepada OJK. Baik. Bu Yenti, terakhir masyarakat seperti disuguhkan dengan rentetan kasus penyamaran aset ini. Apa solusi ke depan dan bagaimana dengan urgensi pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai instrumen pencegahan ke depannya? Iya memang ya, RU perampasan aset itu kan sudah lama, bahkan saya terlibat pemikirannya, kita pernah membuat dengan teman-teman saya ada RUU perampasan aset tandingan, itu sudah selesai di 2008. Kita memikirkan sejak 2005, 2006, 2007, 2008 sebenarnya selesai, kemudian 2010 batal gitu kan. Artinya memang itu penting sekali. Misalnya dalam hal ini kalau kita sudah punya gitu ya, kan sudah punya ada harta-harta yang dilaporkan dan orangnya pergi, misalnya rumahnya kosong dan sebagainya, kita di dalam Undang-Undang Perampasan Aset itu kita akan membentuk namanya NCB, non conviction based proses ya. Jadi proses gugatan kepada harta kekayaan yang diduga adalah hasil kejahatan kepada pengadilan, yang menggugat adalah penyidik atau JPU. Ketika pengadilannya mengokekan, maka bisa dirampas, disita dan dirampas, dikembalikan ke negara. Baik. Itu adalah paling cepat gitu ya. Baik. Baik, terima kasih pakar tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasih sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu Ibu Yenti.